Berapa Capek ya? ngapa nih kamu? Lewatnya juga susah tadi dul kita dul. Sono, ini kita di mana nih dul? Mana nih Om? Yang jelas nih bangunan terbengkalai ini dul. SD kayaknya udah lama banget nih. Cuma daerah mana nih? Dari mana? Ente yang ngajak Serpong, ente bilang tadi. Itu nyari apa dul? Pokoknya nyari Yang serem-serem. Ah gitu. Ane sapa dulu ya. Oh iya, siapa dulu dong? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Misteri Underwood, pada malam hari ini kita ada di daerah Serpong. Nah, tepatnya nih SD terbengkalai ini. Kalau Ane boleh tahu SD udah terbengkalai berapa tahun nih dulu? Tapi kalau dari segi bangunan kayaknya lebih dari ya sekitar 10 tahunan ke atas lah ini mah. Iya. Ya. Kita mau penelusuran pada malam ini dan kebenaran pada malam hari ini Ane nggak ditemenin sama Indigo, Nada, dan Bang Ari ya karena acaranya juga kan dadakan juga. Tapi saya ditemenin sama orang yang biasa di belakang nih. Belakang mana ya? Biasa di belakang kamera, ada orang-orang belakang lah pokoknya. Nah masih Adul. Yuk kita penelusuran tapi jangan lupa sebelum kita penelusuran nih. Kita ngetik. Ini dulu di like. Komen, share, subscribe, jangan di skip. Karena kenapa? Ya kalau di skip capek. Iya. Kita nonton kan takutnya nanti ada kejadian-kejadian apa gitu. Itu ya jadi skip. Yuk. Lanjut aja yuk. Tapi kita berdoa dulu Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Amin. Yuk. Ruangan pertama. Assalamualaikum. Monggo. Ente kira-kira tahu nggak nih Dul sejarahnya nih Dul? Mungkin pernah didengar di sini masyarakat atau warga-warga yang suka lewat di sini pernah ada penggangguan kan teman-teman ente juga katanya pernah ke sini juga tuh. Gitu. Ceritanya apa tuh dari teman-teman tuh? Cerita sih lumayan banyak juga ya kayak semacam kayak jin gitu, kayak kuntilanak. Itu sih mungkin ya. yang ngerasain ya kan. Jadi kuntilanak, Uluwo gitu ya. Itu pernah nggak ada teman-teman ente yang nge-vlog sini? Udah pernah juga sih. Udah pernah nge-vlog di sini, makanya dia ngomong kayak gitu. Jadi ya kita masuk sih kan. Nah, kita sendiri kita bilangin dong aja kan. Iya benar, makanya dadakan ya. Jadi yang gua nih host nggak ke bawah. Ya kita di sini belum ngerasain apa-apa ya. Masih biasa-biasa aja. Karena baru datang kali. Cuman kabarnya Kita juga belum capek. Tuh, bon, udah bala. Good.
Udah berantakan banget tuh. Ini bangunannya lumayan juga ya, banyak juga sih ya dulu. Banyak mau ini. Tuh. Ya pada sekolah dulu kan, SD. Nah, yang di sini kira-kira ngerasain apa? Belum sih kayaknya. Belum ya. Oke, nanti kita ada Mr. X juga di belakang. Kita suruh Mr. X aja nanti buat apa? Ngehadirin makhluk goibnya. Supaya ente bisa ngerasain. Oh iya. Siap. Tapi kayaknya pada pecah kaca-kacanya mah. Ya karena mungkin itu terlalu lama tuh, kan karena udah nggak terawat. Ya mungkin ada aja kan tangan-tangan iseng lah. Ada ya tangisnya nggak? Ya kalau buat tawuran kan nggak mungkin kayaknya. Iya. Tapi kamu dulu pernah SD kan? Pernah. Nah ini kalau nggak salah pernah ya. Jenis kayak pohon waru atau apa ya? Oh, Apa ya? Biasanya kalau pohon waru, pemirsa itu emang sangat disenengin tuh sama kuntilanak. Batu kuntilanak. kok dia bisa seneng pohon waru Ya kayak gini? ya nggak mesti harus pohon waru juga sih. Tapi rata-rata senang lah gitu. Dan itu kan juga udah jadi apa, pohon waru itu jadi legenda juga di masyarakat kita kalau disenengin oleh makhluk goib. Nah, itu jangan terlalu dekat apa? Oh. Emang takut? Oh, dah. Takut sama saya juga udah mulai merinding ini. Udah mulai ya, semakin ke dalam aura mistisnya makin kencang. Ya namanya juga kita lagi nyari. Bola kasih tidur. Nyari apa kita? Wah, ya, kayaknya yang aura lebih kencang kayaknya lebih ke dalam sini nih. Waduh. Lanjut nih. Kita lanjut tuh. Ini saya penasaran nih, saya nggak kenal ini pohonnya pohon apa ini. Tapi yang jelas. Kalau yang memang penonton misteri Underwood mempunyai kelebihan dan diberi kelebihan mata batin, sama Allah pasti ngeliat di atas ini udah banyak bener loh. Yang gelantung-gelantung. Kita kemana dulu? Kiri, kanan? Yuk. Untuk ya. Tapi udah progres udah di sini om. Oh, blok-blok lumayan juga ya, banyak sini juga. Gitu sih. Nah. Oh, ini nyambung tuh, ada Ini ruang kelas. Nah, Ini biasanya misal tuh kayak buat tempat aula nonton ya, film-film. nih kalau seandainya ada rapat ya, ada rapat, ada Film. pertemuan. Atau kalau dulu bikin apa film-film gitu tuh. di masa SD gitu. Heeh. Oh, lihat tuh atasnya udah. Tapi asli loh, saya udah bener-bener apa merinding tuh dulu. Tuh, bulu. Iya. Jadi emang energi goibnya udah mulai ya, udah mulai nih, udah mulai merinding. Jadi energi goibnya udah mulai terasa di atas. Udah mulai rata. Assalamualaikum. Tapi biasanya kalau tempat SD kayak gini ada bangku-bangku ya om. Ya kemungkinan bangku juga, ya juga gitu bangkunya. Dan entah dibawa ke dinas pendidikan yang lain atau memang biasanya kan bangku kayu ya. Iya. Biasanya suka mungkin ada diambil lewat juga. Tadi kita langsung masuk ke sini kali ya. Oh, ini ada ruangan. Oh, Ini masuk ruangan apa ya? Kantor. Oh kantor ini, kepala sekolah mungkin. Gue yang sini. kantor. Jadi boleh juga ya. Kayaknya sih sekilas melihat aja gitu, sekilas aja sih tahu ini kayak bayangan hitam. Coba Mr. X bener apa enggak?
Oh, benar berarti tadi yang ini saya merasakan di pojok itu ada itu kayak sejenis gondorwo Kayak dia duduk begini ya, Mek? gitu ya. Ya mungkin saya juga kali. Karena penglihatan saya sama Nada nggak bisa. Kalau Nada itu benar-benar bisa melihat jelas, bahkan bisa masuk ke alamnya. Nah, kalau kita ini hanya merasakan dan samar-samar aja. Iya. Dan itu pun jarang-jarang lagi. Jarang-jarang. Buat awal ya. Ya, karena kan dulu terlalu lama. Jadi sekarang penghuninya berganti dulu. Oh, beda. Penghuninya berganti dari mungkin makhluk-makhluk seperti kelelawar, jadi sarang burung atau apalah gitu ya, jenis-jenis hewan. Dan ada juga penggantinya makhluk-makhluk astral tuh. Oh, baik ya. Makhluk gaib yang nggak kelihatan. Ini kita belum masuk nih. Udah. Ini udah. Nah, kita penasaran nih. Ini ruangan apa ya? Ini ada bangku, tapi belakang kebun. Coba bentar saya lihat dulu, bisa ada akses jalannya nggak? Nggak ada, tembus. Nggak ada. Ini bisa ngintip. Iya. Yuk, sebelah sini. Turun. Wah, wah, wah. Assalamualaikum. Ini ruangannya kecil, tapi aura goibnya, aura makhluk atasnya luar biasa nih. Loh, bangun semua dulu. Karena saya udah merasakan gesekan ya, benturan energi saya dengan energi alam goib. Mungkin sebelah lagi kali. Oh, ini kayaknya lebih kencang lagi di sini nih. Oh, benar. Wow. Ini. Oh, kamar mandi tuh. Wah, Udah, Tom. pantas ya, auranya kenceng. Karena ini kamar mandi. Jadi di sini nih Nah, ini Master X. di kamar mandi itu ada gondorwo. Oh, dulu. Agak marah ya. Kita datang ke sini. Nah, jadi Mengganggu. menurut Mr. X, gondorwo yang di sini mungkin nggak senang kedatangan kita di sini dulu. Kok bisa nggak? Hah? Nggak tahu, karena mungkin merasa terusik. Oh. Ya biasanya dia tenang nih, ngapain sih orang ke sini gitu. Ada Hah? macan. Dan menurut Mr. X juga di belakang ini ada harimau nih, macan. Nih gondorwonya masih marah. Masih marah dul. Jangan marah-marah gitu. Berani nggak? Hah? Berani. 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 Udah katanya berani. Udah berani. Bau. Bukan masalah bau, udah nggak ini. Udah nggak ada kotoran, nggak ada apa. Nggak ada. Tapi kenapa memang gondorwo suka di tempat-tempat ini? Ya, emang sabda Rasul juga jelas ya bahwa yang disukai ya sama almarhum itu tempat-tempat seperti ini lembab, tidak berpenghuni dan apa ini kamar mandi. Jadi ingat, kenapa ada doa kita harus masuk ke kamar mandi? Ya, sebelum masuk ke kamar mandi, karena memang kamar mandi di rumah kita pun itu tempatnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung daripada gangguan setan laki-laki dan perempuan, dan itu ada di kamar mandi. Baca doa itu setiap kita mau masuk ke kamar mandi supaya kita tidak terganggu. Ya. Kayaknya udah nggak bisa lewat kali ini. Coba. Wow, ini kebun nih. Luar biasa nih. Ya, di daerah area ini pemirsa Misteri on the Road yang tadi menurut Mr. X ada harimau, macan lah ya. Mungkin kalau sejenis itu dari jenis golongan siluman. Ya memang udah mulai terasa rada ini ya, ada apa? Rada berat.
tetap zikir dulu untuk menetralisir hawa energi murni kita keluarkan supaya makhluk goib itu menjauh dulu dari kita dulu. Siap. Oke. Jadi mana? Mana kita? Keluar lagi kita dulu. Ini udah dulu ada gondorwo dulu marah-marah dulu. Marah-marah ya dia. Langsung kita marahin lagi deh dulu. Tahu-tahu nih. Ya, tidak. Ayo, jangan ada ruangan lagi. Tapi cuma ruangan aja. Tuh, Ya. dan ini ditinggal sendiri 5 menit aja. Om Eko dah ini dah. Tuh, mana? Liangan rasanya. Salah baik tadi, dengar nggak? Dengar suara ya? Iya. Dengar gak dulu? Dengar. Apa dulu? Angus. Bangun bagus. Itu napas aneh kali dulu. Tapi kameramen kita bener dulu, tanya dulu. Kenapa itu? Dengar suara kayak gitu? Ente? Nggak mau jawab. Iya dia takut disentil kali dulu. Goibnya takut disentil. Gelap. Kita sini ya? Udah ya? Aja. Ya Dul. Mana aja kita nih? Ya semuanya udah kita telusuri Dul. Capek, kita duduk-duduk dulu ya Sul, sampai kita ngobrol santai. Boleh tuh enak ya, duduk-duduk Om. Iya, duduk ya. Mana nih? Nyari daun-daunan kering aja deh Dul. Daun-daunan. Iya. Ini daun-daunan guys. Aduh. Dapat nggak Dul? Dapat. Enak ini. Santai. Ya Dul. Aduh, enak kan sambil santai. Alhamdulillah. Sudah kita telusurin semua nih Dul. Ya. Dari tadi kita masuk, terus lama ke sini. Tadi kita masuk itu dari pintu pertama itu ada gondorwo Dul. Gondorwo. Serem juga. Iya, belum Mr. X, cuman dia udah kedatangan kita, dia mikir dulu. Mikir karena ada apa? Ada aura-aura energi ya, energi Benturan yang energi. keluar dari Mr. X tuh, yang saya rasakan tuh. Kita datang lagi, dia pindah tuh pemirsa ke tadi kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi yang dibilang marah-marah sama kita tuh. Cuman dia nggak berani. Cuman marah-marah doang. Tapi nggak berani nyamperin. Malah cenderung takut pemirsa. Dan tadi yang di depan kita nih, ya, itu kuntilanak Dul. Iya, pas kita masuk kan udah ngerasain tuh ya energi-energi sampai bulu kuduk ini, ya bulu kuduk merinding itu, pemirsa. Ya, bukan karena saya takut, bukan kata yang lain. Karena emang ada gesekan. Pas di situ. Ya, yang tadi itu Mr. di X dalam. itu. Itu karena ada gesekan energi dan memang aneh apa namanya? Berlatih ya sama Babe dari ekspedisi Lorong Waktu, berlatih energi, jadi ada bersinggungan energi dengan makhluk goib itu akan terasa di tubuh Dul. Terus kita masuk, dia kabur Dul ke ujung sana Dul. Kabur deh ya. Iya, ke ujung lorong sana di ujung. Takut dia. Hmm? Takut dia. Iya, mungkin lihat ente kali Dul. Padahal ente ganteng ya. Nah di sini Dul. Nah ini nih samping pohon ini nih tuh gondorwo Dul. Wow. Iya. Bangun dulu. Mungkin kalau dari penonton ya, bisa dari on the road yang memang dikasih kelebihan oleh Allah, bisa terbuka mata batinnya, bisa melihat goib, pasti dikasih ngelihat tuh. Pasti ya. Namanya tempat kayak gitu. Karena kan emang tempatnya. Dan ini udah semaklukar kalau menurut perhitungan ini apa? Nah, ini kan udah tahu L ya. Itu lapangan biasanya Kalau menurut kameramen kita, ini dulu kemungkinan besar ini tempat lapangan. Ya mungkin buat aktivitas upacara tiap hari Senin, bendera, terus senam, olahraga, ya dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini tuh, ya habis gimana? Ya makhluk goibnya banyak ya pemirsa, tapi alhamdulillah
masih dijaga sama Allah. Terjaga sama Allah, karena berkeyakinan kepada Allah mereka menyingkir dul. Memang mereka banyak ya menampakkan tapi tidak berani mendekat. Tuh. Kenapa? Karena kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah yang sudah menjaga kita, Allah yang sudah menolong kita, dan kita hanya berpatokan dan berpedoman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menjaga kita, tidak ada makhluk yang lain dul. Ya, tidak ada makhluk yang lain selain Allah menjaga kita. Insya Allah dul, makhluk goib semuanya akan kabur dul, menjauhi dari kita. Jadi hanya bergantung pada Allah. Jadi kami tim dari Misteri on the Road, ya mohon maaf kami hanya mengandalkan energi yang diajarkan oleh Babe dari ekspedisi lorong waktu, dan beliau mengajarkan kita hanya bertawakal saja kepada Allah, hanya memohon saja kepada Allah. Insya Allah Allah yang menjaga, karena kan Allah yang maha segala-galanya. Allah maha gagah, Allah maha besar, Allah maha kuat, ya, dan Allah maha sempurna. Dan itu aja. Jadi kami tidak bergantung pada khodam. Karena apa? Karena khodam itu menurut kami pribadi, ya, mohon maaf, bukan kami untuk menjatuhkan atau apa ya istilahnya ya, merendahkan yang lain, tidak. Karena apa? Khodam itu adalah makhluk. Mau sejenis khodam itu banyak ya, yang mungkin dari batu, ya seperti batu cincin berkhodam, atau dari benda-benda seperti keris, atau seperti golok, atau seperti rajahan yang mungkin menurut orang jimat atau yang disebut wafat. Nah, itu dengan rajahan-rajahan, kalimat-kalimat Allah. Tetapi menurut Babe, Mr. Nada yang memang diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat makhluk goib, dan itu isinya itu sebenarnya jin. Oh, isinya malah jin. Jin. Tetapi itulah hebatnya, jin memang diberikan kelebihan, dan ternyata itu mempannya itu kepada orang-orang yang lemah dulu, yang tidak mau melatih lagi kebatinannya. Karena dia bisa menyerupai seorang wali, bisa menyerupai seorang kiai, bisa menyerupai seorang pangeran, bisa menyerupai raja gitu. Tapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memadukan energi murni yang kita keluarkan, bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan teknik yang diajarkan oleh Babe, kita tidak tertipu dul. Ternyata di depan kita awalnya berbentuk seperti seorang ulama, setelah kita perdalami dan kita membaca 2 kalimat syahadat, dia berubah dul. Ada yang berubah jadi gondoruo, ada yang berubah jadi macan, ada yang berubah mungkin kayak yang dari jenis-jenis cewek itu ya seperti ratu, ternyata nenek-nenek dan kuntilanak. Jadi itu adalah salah satu pengelabuan makhluk goib. Jadi bergantung, berkeyakinan, kuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita tidak terganggu dengan hal-hal itu, dan jangan minta tolong selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada ada daya kekuatan, daya upaya, enggak ada makhluk apapun, tidak ada kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, al aliyil al azim, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Mungkin gitu kali ya. Ya, mungkin itu karena pemirsa banyak memang makhluk goibnya di sini, tetapi alhamdulillah makhluk goibnya menyingkir semua karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kami tekankan, jangan pernah takut di tempat seangker apapun. Ya. Karena tidak semua tempat angker itu menyeramkan dan menakutkan. Kalau kita berkeyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya? Cukup. Oke, Dul. Oke. Pemirsa Misteri on the Road, demikianlah penelusuran kita pada malam hari ini di tempat yang sangat terbengkalai, ya, bangunan pendidikan ya, di wilayah Bilangan Serpong. Jadi kami cukupkan penelusuran kami pada malam hari ini, dan jangan lupa
like, like, comment, comment, share, dan dan subscribe. Dan sekali lagi masih di suasana Idul Fitri, kami dari tim Misteri Endurut mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua, dan insya Allah kita dipanjangkan umur kita sehingga kita akan menemui bulan Ramadan yang tahun depan dan beribadah di dalam bulan Ramadan itu. Oke, saya BI Saya ucapkan kami amit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.